Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sadikin, CGP Angkatan 11 TK Alam Mahat Islam Pekalongan akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah sebuah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, di mana guru sebagai hal utama untuk diperhatikan oleh anak. Yang kedua, saya hanya mentransfer materi pembelajaran tanpa melihat anak memahami atau tidak materi yang saya berikan. Yang ketiga, saya hanya memperhatikan ketuntasan dalam penyampaian materi karena lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Padahal, kita juga harus melihat bagaimana murid itu berproses. Lalu, saya hanya melihat penilaian lebih mengutamakan pada aspek kognitif saja dibandingkan psikomotor. Karena saya menganggap penilaian itu hanya dilihat dari kognitif anak pada saat itu. Jika nilai siswa sudah di atas KKM, maka pembelajaran saya anggap berhasil. Di sini, saya juga sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini masih kurang tepat dan sesuai. Maka, setelah saya mempelajari modul 1.1, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, di mana murid itu sebagai subjek pembelajaran. Karena kita bisa memberikan kebebasan anak-anak untuk dapat berpendapat, berekspresi, dan berkreasi melalui kegiatan yang kita siapkan. Kemudian, guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran bukan sebagai teacher center, di mana guru hanya memberikan sebuah fasilitas dan membebaskan anak untuk mempelajari kegiatan yang kita siapkan sesuai dengan kodrat anak. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati dalam menghadapi karakteristik anak. Karena di sini guru harus mempelajari karakteristik murid satu persatu. Mereka tidak sama memiliki karakter. Karena mereka memiliki bakat dan minat tersendiri. Guru dapat mengembangkan murid sesuai dengan kodratnya. Apa yang Anda dapat segera terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, yaitu merancang pembelajaran yang kreatif,
interaktif, dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik sehingga kita dapat memberikan pembelajaran yang tepat. Kesimpulannya, pendidikan adalah upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, yang di dalamnya terdapat kekuatan batin dan karakter. Kemudian, pendidikan adalah memberikan kebebasan siswa untuk belajar sesuai minat dan bakat dengan menekankan pentingnya pendidikan karakter, moral, melalui Merdeka Belajar. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat anak, karakteristik, bakat, dan minat anak. Demikian presentasi tugas dari saya. Terima kasih.